memohonkan untuk merevisi kembali, untuk meninjau kembali apakah masih bisa level PPKM level 4 ini ditinjau kembali dan turun kembali ke 2. Saya mengeluhkan kondisi masyarakat yang psikologis, emosionalnya dan ekonominya terpukul karena persyaratan yang harus dan wajib kami laksanakan sesuai dengan Inmendagri untuk PPKM level 4. Keresahan ini tentu salah satunya berasal dari tertundanya kembali PTM, adanya sekat-sekat pembatasan. Hasil rapat hari ini kita kedatangan putusan dari Pak Gubernur, yaitu Satgas Provinsi dan LO BNPB bahwa mencek langsung apakah memang benar itu hanya kesalahan input data atau kita menyembunyikan sesuatu di lapangan. Jadi ditemukan sudah bahwa itu memang betul-betul kesalahan mengenai input data. Namun kesalahan input data ini tidak begitu saja kita biarkan selaku pemerintah daerah. Kita akan usut tuntas apakah ada faktor kesengajaan atau memang murni human error. Apakah memang kesengajaan yang ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Sampai sejauh ini perkembangannya? Perkembangannya tadi saya langsung fitcon juga dengan Bapak Dirjen Adwil Bina Adwil Kemendagri, memohonkan untuk merevisi kembali, untuk meninjau kembali apakah masih bisa level PPKM level 4 ini ditinjau kembali dan turun kembali ke 2. Saya mengeluhkan kondisi masyarakat yang psikologis, emosionalnya dan ekonominya terpukul karena persyaratan yang harus dan wajib kami laksanakan sesuai dengan Inmendagri untuk PPKM level 4. Keresahan ini tentu salah satunya berasal dari tertundanya kembali PTM, adanya sekat-sekat pembatasan yang pada akhirnya secara umum dampaknya sangat sistemik, bukan hanya anak sekolah tetapi keseluruhan lapisan masyarakat terdampak akibat kesalahan penginputan data yang sangat-sangat kami sesalkan kenapa bisa terjadi. Mari sama-sama kita berdoa, kita berusaha. Hari ini dari pagi saya memang rapat terus, baik itu dengan provinsi maupun dengan pusat. Harapannya tadi Pak Dirjen mengatakan, oke, kalau memang ini memang murni kesalahan data dan sudah ada Satgas provinsi ke sana, saya akan rapatkan dengan Pak Menteri. Pak Menteri dalam hal ini Pak Tito Karnavian Mendagri. Jadi harapannya nanti, tadi juga saya mintakan kepada Pak Dirjen, apakah mungkin diturunkan sebelum habis masa Inmendagri tersebut. Nah, inilah yang belum dapat dijawab karena perlu dirapatkan dulu dengan Pak Menteri. Dari keterangan petugas input data sudah ada di alasannya? Kalau mengenai keterangan itu sebetulnya itu sudah dibenarkan di sistem. Sekarang yang meninggal itu bukan lagi 93, sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hanya saja ketika ini dibetulkan, Inmendagri sudah terbit. Nah, inilah yang menjadi dilema untuk kita di daerah dan dilema untuk pusat. Karena kalau kita lihat siklusnya itu memang Inmendagri terbit sekali 2 minggu. Jadi harapan saya mari sama-sama masyarakat Mandailing Natal kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ada keputusan penurunan kembali ke level 2. Jadi kami selaku pemerintah daerah berupaya bekerja terus. Saya jujur standby 24 jam. Apabila memang itu kadang dengan keadaan level 4 hanya 3 di Sumatera Utara sangat disoroti, jam berapapun itu kami siap melakukan koordinasi. Nah, di sini kami harap kita tidak saling menyalahkan tetapi saling mensupport. Kami memohon kepada masyarakat Mandailing Natal, doakan semoga bisa turun sebelum level 2 ke level 2 sebelum tanggal 22 September. Jadi kami harap untuk anak-anak kami, adik-adik, insya Allah ini PTMT akan dilakukan kembali tatap muka apabila sudah habis tanggal 22. Namun sebelum itu kami juga masih bekerja ekstra keras bagaimana ini sebelum tanggal 22 bisa sekolah kembali. Jadi mari sama-sama terapkan prokes dan juga jangan lupa meminta kepada Yang Kuasa.